Selamat malam, saya Dava Firmansyah akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen histori. Untuk manajemen histori ini diawali di dalam early manajemen. Sejarah manajemen merupakan perjalanan panjang yang telah melibatkan perkembangan ide dan praktik yang berubah seiring waktu. Awalnya, manajemen adalah konsep yang sederhana dan tidak terorganisir, terutama pada zaman prasejarah ketika manusia pertama kali mulai bekerja bersama dalam kelompok-kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, konsep manajemen ini mulai berkembang, dimulai dari bangsa Mesir kuno, di mana mereka mulai membangun piramida monumental mereka dengan mengembangkan metode perencanaan dan organisasi yang canggih. Selanjutnya, pada awal pertengahan, para pemikir seperti Adam Smith dan Frederick Winslow Taylor membantu membentuk fondasi dasar manajemen modern dengan ide-ide mereka tentang spesialisasi, efisiensi, dan produktivitas. Nah, ini adalah salah satu uh, struktur dari grafik dari teori manajemen. Dimulai dari teori-teori klasik yang terdiri dari manajemen ilmiah dan teori administrasi umum, kemudian pendekatan kuantitatif, selanjutnya ada perilaku organisasi, dan yang terakhir adalah pendekatan kontemporer. Diawali dari teori-teori klasik yaitu manajemen ilmiah. Ya, untuk ahli dari manajemen yang pertama itu adalah Frederick Winslow Taylor. Taylor ini mengembangkan prinsip-prinsip seperti pembagian kerja, standarisasi alat dan metode kerja, serta seleksi dan pelatihan pekerja yang tepat. Contohnya pada praktik pengisian besi gubal. Sebelumnya, sebelum adanya manajemen, pengisian besi gubal dengan berat 92 pound memiliki hasil rata-rata 12,5 ton per hari. Setelah dilakukan manajemen, yaitu pertama Taylor menempatkan pekerja yang tepat, selanjutnya memberikan petunjuk dalam pengerjaannya, dan yang ketiga adalah memotivasi dan memberikan insentif yang lebih pada karyawannya. Maka hasil yang didapatkan dari setelah diterapkan manajemen ini, pengisian besi gubal dengan berat 92 pound ini memiliki hasil dengan rata-rata 48 ton per hari. Selanjutnya untuk ahli yang kedua yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Mereka melakukan studi gerakan dan waktu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Contoh yang mereka lakukan itu dalam pemasangan batu bata luar dan dalam. Sebelumnya, pemasangan batu bata luar dan dalam masing-masing membutuhkan 18 gerakan. Kemudian setelah adanya manajemen yang diterapkan oleh Frank dan Lillian Gilbert ini, mereka mempelajari gerakan-gerakan tangan dan mengurangi jumlah gerakan dalam pemasangan batu bata. Hasil dari manajemen yang mereka terapkan, pemasangan batu bata bagian dalam membutuhkan hanya 4 gerakan, dan pemasangan batu bata yang luar hanya membutuhkan 2 gerakan. Masih dalam teori klasik, yaitu di teori administrasi umum. Untuk ahli yang pertama adalah Henry Fayol. Dia memberikan 14 prinsip manajemen. Yang pertama adalah division of work. Yang kedua authority, selanjutnya disiplin, unity of command, unity of direction, selanjutnya subordination of individual interest to general interest, selanjutnya adalah remuneration, selanjutnya adalah centralization, selanjutnya scalar chain, selanjutnya order, equity, stability of tenure of personnel, selanjutnya adalah inisiasi, dan yang terakhir adalah esprit de corps. Untuk ahli yang kedua itu adalah Weber. Dia memberikan prinsip birokrasi ideal. Untuk ya, dari birokrasi ideal ini yang pertama ada division of labor, selanjutnya authority hierarchy, kemudian yang ketiga formal selection, yang keempat adalah formal rules and regulation, yang kelima impersonality, dan yang terakhir adalah career orientation. Selanjutnya adalah teori kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif berkembang selama era Perang Dunia Kedua. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memecahkan masalah dalam kemiliteran secara sistematis. Selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk dunia bisnis dalam bentuk penerapan statistik, model-model optimasi, model-model informasi, dan simulasi-simulasi komputer.
Pendekatan kuantitatif ini menekankan pentingnya data dan analisis dalam membuat suatu keputusan yang lebih rasional objektif. Hal ini dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi terbaik berdasarkan bukti empiris. Ada 4 kunci elemen untuk pendekatan kuantitatif ini. Yang pertama adalah operational research, yang kedua adalah scientific management, yang ketiga adalah decision theory, dan yang terakhir adalah management information system. Selanjutnya ada teori ketiga, yaitu teori perilaku organisasi atau behavioral approach. Untuk ahli yang pertama yaitu dari Elton Mayo. Penelitian Hawthorne yang dilakukan oleh Mayo ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan sosial dan psikologis pekerja dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya dari Douglas McGregor itu menggambarkan suatu teori X dan teori Y yang menggambarkan dua pandangan berbeda tentang pekerja. Teori X ini menggambarkan pekerja yang malas dan perlu diawasi dengan ketat, sementara teori Y ini menganggap pekerja termotivasi dan mampu mengatur sendiri dan memiliki inisiatif yang tinggi. Selanjutnya ada dari Abraham Maslow. Dia mengembangkan suatu hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki 5 tingkat kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Selanjutnya ada Friedrich Herzberg. Dia mengembangkan teori motivasi Hygien yang membedakan antara faktor-faktor yang menyebabkan puasan kerja atau motivators dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja atau Hygien factors. Untuk yang terakhir ada teori dari pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer ini memiliki dua pendekatan, yaitu pertama sistem teori. Sistem teori ini menganggap organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut dan bagaimana perubahan dalam satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Untuk selanjutnya ada kontingensi teori atau teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola suatu organisasi. Pendekatan yang efektif tergantung pada situasi yang spesifik, termasuk lingkungan eksternal, teknologi, dan karakteristik dari organisasi sendiri. Baiknya, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.